Shalom, kita bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Jangan menipu. Ada orang yang jahat tapi berlagak dialah yang dijahati. Ada orang menyakiti tapi dialah yang bilang disakiti. Hari-hari ini manusia semua semakin pandai untuk berakting, untuk menunjukkan dirinya menjadi yang lebih baik daripada orang lain. Tapi semua itu tipuan, demi mencari popularitas dan keuntungan. Dalam Amsal 26 ayat 24 sampai dengan 25, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya, karena 7 kekejian ada di dalam hatinya. Hari-hari ini kita harus banyak dengar-dengaran dengan Tuhan, banyak dekat dengan Tuhan, agar kita tidak tertipu dengan dunia ini. Karena semakin hari, manusia itu semakin mendekatkan dirinya untuk serupa dan segambar dengan dunia, bukan dengan Tuhan. Dan kecenderungan kita itu ingin melihat apa yang ditampilkan dunia, apa yang menjadi keindahan dunia, bukan keindahan apa yang ditetapkan sama Tuhan. Salah satu pertanyaan penting dalam hidup ini adalah siapa yang dapat dipercaya? Sebab dunia semakin hari semakin jahat. Demi semangkuk kacang merah pun orang bisa membalik-balikan fakta. Dalam Habakuk 1 ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadaan muncul terbalik. Setiap hari suara-suara di sekitar kita mencoba membuat kita percaya tidak ada seorang pun yang berkata jujur. Mereka akan mempermanis, memfilternya agar terdengar sangat bagus. Itu sebabnya keadaan muncul terbalik. Orang benar bisa jadi salah, sedang orang salah juga bisa jadi benar. Di dalam Amsal 26 ayat 26 sampai dengan 27, walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan tetap nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa mengelilingi batu, batu itu juga akan kembali menimpa dia. Jadi hukum tabur tuai itu pasti berlaku dan pasti dinyatakan di dunia ini. Apa yang kita perbuat, apa yang kita tanam, itu yang akan kita hasilkan. Tuhan tidak pernah istirahat untuk mengawasi setiap manusia dan setiap makhluk hidupnya. Tuhan selalu adil dan tidak ada yang salah dalam apa yang dilakukan tetapkan Tuhan dalam kehidupan di bumi ini. Dia mengganjar dan membayar setiap perbuatan-perbuatan kita yang baik dan yang benar, karena itu ada pilihan. Harusnya kita percaya pada opini populer. Para selebriti pandai menciptakan tren terkini. Apakah kita bisa mengambil keputusan penting berdasarkan opini yang didapat dari media sosial? Dalam Amsal 19 ayat 22 sampai dengan 23, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Tipu daya atau tipu muslihat setiap orang itu bertujuan untuk mencari keuntungan bagi pribadinya. Namun tidak pernah ada rasa bahagia pada saat kesendirian. Karena dia akan dikejar oleh ketakutan atas apa yang sudah dia perbuat. Ganjaran-ganjaran dari setiap tindakan kita dalam hidup ini, itu mengikuti kita. Tidak hanya dalam saat kita sadar, pada saat kita tidur pun terbawa dalam alam bawah sadar kita, bahwa itu akan terus menuntut kita. Setiap hari suara-suara sekitar mencoba mempengaruhi kita. Jangan izinkan hati dan perasaan kita dimanipulasi oleh publikasi yang murahan dan kotor, sehingga kita terjebak di dalamnya.
Dalam firman Tuhan di Mazmur 73 ayat 18 sampai dengan 19. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur, betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Pemirsa di rumah, kita seringkali mengejar dunia ini begitu rupa. Terkadang kita suka iri melihat orang-orang yang berhasil dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Bahkan membuat kita juga minder. Sampai-sampai kita berpikir untuk apa mengikut Tuhan kalau kita tidak bisa merasa bahagia di dunia ini. Padahal ukuran bahagia itu bukan dari nilai. Ukuran bahagia itu bukan dari jumlah. Ukuran bahagia itu adalah rasa di hati kita puas terhadap apa yang Tuhan berikan, sekecil apapun yang Tuhan berikan, yaitu dengan rasa cukup dan syukur. Kebobrokan moral dengan mudahnya diobral di media sosial yang berkesan pada kesuksesan dan kepuasan, bukan dikecam malah dipuji-puji. Yang membuat mereka tambah gila-gilaan, sensasi seksual pun ditonjolkan secara gamblang tanpa rasa malu. Sedikit pun kesakralan pernikahan diabaikan demi popularitas. Dalam 2 Petrus 3 ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Jadi segala apa yang kita tonton dan kita saksikan hari-hari ini adalah penggenapan dari firman Tuhan. Jika Alkitab sudah mengingatkan, jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Satu lagi dalam 2 Petrus 3 ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita yang meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jangan bilang kapan Tuhan datang. Dia bisa datang sekarang juga. Tuhan bisa memerintahkan malaikatnya untuk menjemput kita saat ini juga. Di Lukas 12 ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.